Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah di Senin sore ini kita bertemu lagi dalam majelis yang kita senantiasa rutinkan di sore ini. Alhamdulillah syukur kita bahwasanya berada di pertengahan di bulan Sya'ban ini ya, sehingga nantinya kita tinggal 2 pekan lagi ya insyaallah untuk menyukai Ramadan. Artinya ini sudah masuk malam pertengahan Sya'ban ya. Tentunya kita banyak beramal, senantiasa juga bersegera dan juga berlomba, dan juga Ramadan kembali terus mengisi dengan amal yang antaranya adalah memuliakan Al-Quran. Allah Ta'ala firman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ad-Dukhan ayat 3. Dan juga surah yang tidak asing buat kita, yakni Al-Qadr ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ayat yang tidak asing ya, ayat yang sudah kita hafal. Kalau tidak di murojaah suka kadang hili ya gitu ya. Jadi harus sering-sering baca, harus sering-sering mengkaji, mempelajari ya, ini pentingnya gitu ya. Kita belajar di sini juga ya. Kadang ayat 1 ya, belum mengucap ayat yang kedua gitu ya, malah pindah ke ayat ketiga gitu ya gitu. Begitu bingungnya baca ayat ini gitu ya imam itu ya kadang gitu ya. Karena jarang gitu ya orang mau membuka diri membaca sesuai dengan tahsinnya, terus talaki gitu ya gitu, sehingga kalau baca ini lagi ya rasa baru gitu ya, padahal sudah sering gitu ya. Nah, ini. Maknanya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadr, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam Qadr itu? Yaitu malam Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Karena itu ya Allah, berdasarkan dalil itu ya, 2 keterangan yang tadi kita pelajari adalah kaum muslimin patut bersuka cita
menyemarakan Ramadan dengan Al-Quran sebagai sikap untuk memuliakannya, sebagaimana Allah telah memuliakan pula di bulan Ramadan lantunan Al-Quran terdengar di mana-mana ya, di masjid, di kantoran, bahkan ya, di manapun tuh ya, kita dengar Al-Quran tuh ya. Kajian-kajian dan pengajaran Al-Quran semarak dihadiri banyak orang ya. Dan kaum muslimin pun menjadi terpacu diri ya, tidak hanya untuk bisa khatam di bulan ini gitu ya, di bulan Al-Quran itu di bulan Ramadan ya gitu. Ya kita tidak rasakan kecuali di bulan Ramadan, karena itu adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan ini juga Rasulullah talaki pada Jibril ya. Jibril datang setiap malam kepada Rasulullah untuk mengajarinya Al-Quran. Karena Rasulullah ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana yudarisuhu Al-Quran. Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau semakin bertambah dermawan pada bulan Ramadan ketika didatangi oleh Jibril. Jibril mendatanginya setiap malam untuk mengajarinya Al-Quran. Sungguh Rasulullah lebih dermawan, pemurah dalam kebaikan, melebihi angin yang berhembus. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti luar biasa Rasulullah itu dermawannya ya. Bagaimana amal solehnya ya, lebih daripada angin yang berhembus ya. Berarti saking lebih cepatnya daripada angin ya. Ini analogi bagaimana Rasulullah kebaikannya luar biasa. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Nah ini yang menjelaskan tentang hadis ini ya. Kata yudari suhu ya, yakni Jibril mengajari Rasulullah dalam hadis ini ya, berkaitan dengan menghafalkan Al-Quran ya. Jadi Jibril juga mengecek hafalan Al-Quran Rasulullah ya, di hadapan Jibril ya. Rasulullah membaca Al-Quran berdasarkan hafalannya, jadi salah gitu ya hafalan itu, untuk memastikan tidak ada sedikit pun kesalahan. Nah ini adalah aktivitas bersama Al-Quran yang intensif, sehingga Rasulullah telah menjadi teladan dalam kesungguhannya bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Ke salafus sholih ya, maksudnya sebelumnya dicontohkan oleh para sahabat, benar-benar memacu diri dan berlomba-lomba untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ya. Misalnya Mujahid biasa menghatamkan Al-Quran antara Maghrib dan Isya, itu ya momen yang pas juga ya, dari Maghrib sampai ke Isya ya, karena itu waktu yang pendek, isilah dengan bacaan Al-Quran ya. Begitu pula Ali Al-Azdi. Para salafus sholih memang terbiasa mengakhirkan
sholat Isya. Tuh, ya. Hingga lewat seperempat di bulan Ramadan. Imam madhab juga ya menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu spesial bersama Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i yang terbiasa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali, luar biasa ya. Bayang Pak? Semalam 60 kali. 60 kali, yes. Selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan itu 60 kali. Ya. Begitu pula dengan Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik meninggalkan membaca hadis dan majelis-majelis ilmu untuk mengkhususkan diri membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, ya, dengan melihat. Dia berkata, ini bulan Al-Quran, tidak pantas ada perkataan yang menyibukkan dari Al-Quran. Ya, sampai segitunya. Imam Ahmad melakukan hal yang sama dengan Imam Malik. Dia menutup majelis fatwanya dan duduk di masjid untuk berzikir, ya, dan membaca Al-Quran. Semua mereka adalah para alim yang sangat tahu bagaimana prioritas amal. Nah, ikhwati fillah, bulan Ramadan juga saum dan Al-Quran itu berpadu menjadi sepaket, ya. Sepaket untuk apa? Syafaat nanti di hari akhirat. Ya. Itu ya. Semua beruntung buat orang-orang yang menghabiskan siang malamnya gitu ya. Dengan perbanyak membaca Al-Quran, mereka mendapatkan 2 syafaat sekaligus, yaitu saum dan Al-Quran. As-siyamu wal Qur'anu yusfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu syam ay Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari. Asa atau pasaffi'ni, ya benar. Pasaffi'ni fihi wa yaqulu Al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-laili. Pasaffi'ni fihi qala wa yusaffi'ani. Saum dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Saum berkata, wahai Allah, aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku untuk menjadi syafaat baginya. Kemudian Al-Quran berkata, aku telah mencegahnya tidur di malam hari, maka izinkanlah aku menjadi syafaat baginya. Kemudian Allah berkata, ya, kalian menjadi syafaat baginya. Ya. Ya. Riwayat Ahmad dan Hakim. Juga hubungan erat dengan Al-Quran itu selama bulan Ramadan diharapkan dengan menumbuhkan perasaan cinta kepada Al-Quran, sebab untuk menumbuhkan kecintaan ya harus didahului dengan hubungan yang intensif terus menerus, ya. Karena orang yang suka ya saling mencintai pasti saling berjumpa, ya gitu. Jadi harus kita juga melihat Al-Quran, ya, membacanya gitu. Ketika kita berupaya untuk dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan mendekat kita kepada kita, ya. Sebaliknya apabila kita menjauhi Al-Quran, maka Al-Quran pun menjauhi kita, ya. Itulah di antaranya, ya, yang juga kita bisa ambil pelajaran kebersamaan dengan Al-Quran di bulan Ramadan,
membentuk prinsip untuk selalu memprioritaskan Al-Quran selama ini, ya kita bisa jadi sulit ya membangun hubungan yang intensif dengan Al-Quran, karena kan belum prioritas kepada Al-Quran ya. Ya kadang adanya pekerjaan atau tugas-tugas duniawi ya, ya seringkali ya lebih diutamakan ya daripada Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditinggalkan, waliyadzubillah. Alasannya kan sibuk ya. Tapi tentunya di bulan Ramadan kita dilatih untuk prioritaskan Al-Quran, sebagaimana para ulama menghentikan majelis ilmiah bahkan ya di bulan Ramadan karena memprioritaskan Al-Quran. Kalau saja di bulan Ramadan tidak mampu dari kesibukan-kesibukan itu, ya kita justru singkirkan untuk mendahului Al-Quran, bagaimana di bulan-bulan lainnya ya. Itu kita harus prioritaskan mencintai Al-Quran. Kalau sudah terbiasa di bulan Ramadan, ya semoga nanti terbiasa juga di bulan-bulan yang lainnya gitu ya. Karena Al-Quran adalah ruh ya. Jiwa kita tidak akan bisa hidup tanpa Al-Quran ya. Dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 52 bahwa Al-Quran itu adalah ruham min amrina ya gitu. Maka tentunya semoga Allah memberikan taufik kepada kita istiqomah nantinya juga ya bersama Al-Quran terus sampai akhir hayat, dan juga kita memahami semua petunjuknya serta mendapati jalan yang benar ya, di akhirat mendapatkan syafaat saat kita menghadapi hisab Allah.